Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Syafa Namira. Saya interpreter yang akan mendampingi pada sesi ini. Sebelum kita mulai, saya izin untuk melakukan briefing singkat agar penyampaian pesan berjalan dengan lancar. Sesi ini akan menggunakan konsekutif interpreting, jadi Ibu dapat berbicara sekitar 10 hingga 15 detik per segmen, lalu berhenti sejenak agar saya bisa menyampaikan terjemahannya. Jika Ibu sudah selesai satu ide atau satu kalimat utama, cukup berhenti atau beri jeda singkat, nanti saya akan langsung memberikan terjemahannya. Untuk tanda jeda, kita bisa gunakan jeda alami setelah satu poin selesai, atau kontak mata atau anggukan kecil sebagai sinyal. Apakah Ibu nyaman dengan pola seperti itu? Baik, apabila Ibu nyaman dengan pola seperti itu, maka kita akan menggunakan pola seperti itu nanti. Kemudian, mohon berbicara dengan kecepatan yang normal dan juga jelas, tidak perlu diperlambat atau dipercepat. Kalau ada istilah teknis atau angka penting, boleh diberikan sedikit penekanan ya, Ibu. Kemudian, jika nanti saya perlu klarifikasi atau pengulangan singkat, saya akan menyela dengan sopan, misalnya, could you please repeat the last point, atau bisakah diulang untuk poin yang terakhir. Dan jika Ibu merasa saya perlu menyesuaikan istilah agar lebih jelas ke audiens, silakan berikan sinyal. Terima kasih, Ibu. Saya akan menyampaikan pesan seakurat dan sejelas mungkin tanpa menambah atau mengurangi makna. Jika sudah siap, kita bisa mulai kapan saja. Baik, bisa dimulai. Apa itu AMR? What is AMR? Yang bagus. AMR adalah singkatan dari antimikroba resisten atau resistensi antimikroba. Ini terjadi ketika mikroorganisme atau seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit berubah seiring waktu dan berhenti merespon obat-obatan yang dulu digunakan untuk menyembuhkan mereka. That's a great question. IMR stands for antimicrobial resistance. It happens when microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, and parasites change over time and no longer respond to medicines that were once effective in killing them. Ya, antibiotik dan pengobatan lainnya menjadi kurang efektif, sehingga infeksi menjadi lebih sulit bahkan mustahil untuk diobati. As a result, antibiotics and other treatments become less effective. Infections become harder to treat, and in some cases, they become impossible to cure. Makanya antimikroba itu apa? What is antimicrobials are? Antimikroba adalah obat-obatan yang kita gunakan untuk mengobati infeksi, seperti antibiotik untuk bakteri, antivirus untuk virus, antijamur untuk jamur, dan antiparasit untuk parasit. Antimicrobials are medicines used to treat infections. These include antibiotics for bacteria, antivirals for viruses, antifungals for fungi, and antiparasitics for parasites. Obat-obatan ini tidak hanya digunakan untuk manusia loh, tapi juga digunakan untuk hewan dan tumbuhan agar mereka tetap sehat. Kenapa kita harus These medicines are not only used for humans, they're also used for animals and plants to keep them healthy. That is why IMR is not just medical issue, it is a problem of all. soal AMR? Karena AMR kan hanya masalah medis, tetapi ini masalah kita semua. Pada 2021, infeksi yang kebal terhadap obat antibiotik menewaskan lebih dari 1,1 juta orang dan dikaitkan dengan hampir 5 juta kematian di seluruh dunia, di mana termasuk juga anak-anak.
In 2021, infection resistant to antibiotics caused more than 1.1 million deaths. They were associated with nearly 5 million deaths worldwide, including among children. Artinya, infeksi sederhana seperti luka, pneumonia, bahkan infeksi saluran kemih, satu hari nanti tidak bisa kita obati. Ini bisa terjadi pada kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. This means that in the future, even simple infections such as wounds, pneumonia, or urinary tract infections may no longer be treatable. This can affect us, our parents, and our children. AMR membuat perawatan menjadi lebih lama, daya rawat inap menjadi lebih mahal, serta pemulihan menjadi lebih sulit. Jadi, peduli terhadap AMR berarti melindungi kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan kita. AMR leads to longer treatments, higher hospitalization costs, and more difficult recovery. So, caring about AMR means protecting our health, our families, and our future. Katanya ada bukan kesadaran AMR. Acara apa ini? Dan kesadaran AMR sedunia adalah kampanye global yang dipimpin oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO setiap tahunnya yang dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 24 November. Tujuannya sederhana, untuk meningkatkan kesadaran dan menginspirasi aksi dalam melawan AMR. What is AMR Awareness Week? World AMR Awareness Week is a global campaign led by World Health Organization or WHO. It is held every year from 18 to 24 November with the goal of raising awareness and inspiring action to fight AMR. Tema tahun 2025 ini adalah bertindak sekarang, lindungi masa kini, amankan masa depan kita. Karena AMR bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi saat ini. The theme for 2024 is Act Now, Protect the Present, Secure Our Future. Because AMR is not only a future threat, it is happening right now. AMR sudah merugikan kesehatan kita, sistem ekonomi, lingkungan, dan juga pangan. Apa yang bisa? AMR is already affecting our health, our economy, our environment, and our food system. This is why urgent action is needed from all sectors of society. Kita lakukan untuk menangani AMR. Saya dan So, what can we do to address AMR? kamu semua bisa berperan. Caranya, yang pertama, jangan minum antibiotik tanpa anjuran dokter. Yang kedua, jangan berbagi atau menyimpan sisa antibiotik. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir. Dan terakhir, dukung petani dan peternak kita untuk menggunakan antibiotik secara bertanggung jawab. Everyone has a role to play. Small responsible action can make a big difference. First, do not take antibiotics without doctor's prescription. Second, do not share antibiotics with others or keep leftover antibiotics for later use. Third, always maintain good hygiene by washing your hands with soap and running water. And finally, support farmers and livestock producers to use antibiotics responsibly. Setiap tindakan kecil kita membantu menghentikan penyebaran AMR. Bagaimana WHO membantu Indonesia mengatasi AMR? So how does WHO support Indonesia in tackling AMR? WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga mitra lainnya untuk menerapkan strategi nasional AMR dan memperkuat sistem surveillance. WHO works closely with the Ministry of Health of Indonesia and other partners to implement the national AMR strategy. Mendukung sakit, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Meningkatkan penelitian dan data tentang AMR, dan juga meningkatkan kesadaran melalui kampanye seperti Pekan Kesadaran AMR Sedunia. Together, they strengthen surveillance systems, support health facilities, improve research and data, and raise awareness through campaigns like World AMR Awareness Week.
AMR itu nyata, ada di sini dan mempengaruhi kita semua. Tapi bersama-sama kita bisa menghentikannya. Yuk bergerak agar obat-obatan tetap efektif untuk kita dan generasi mendatang. AMR is real, it is here, and it affects all of us. But together, we can stop it so that medicines remain effective for us and for our future generations. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.